pada saat ini merasa seperti ketiban baru kali ini bahwa anggota dewan berkunjung atau hadir di tengah-tengah masyarakat dusun. Nenggono apa, Mbak? Jadi karepe ora lolos, ora pecah, ora kuning, ora PTN, regane ngedol dhuwur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pak D yang saya hormati dan saya cintai, pada kesempatan ini saya mau membacakan sektor pertanian Republik Indonesia kalah dari Thailand dan Vietnam. Institute for Development of Economic Indef menilai sektor pertanian Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara tetangga, yaitu Thailand, padahal luas lahan di Thailand jauh lebih sempit dibanding Indonesia. Tapi kalau menurut Pak D, Indonesia ini kurang subsidinya terhadap pertanian. Pak D mencontohkan di Sleman saja harusnya ditambah tentang penyuluh maupun irigasi dibangun yang lebih baik, jalan persawahan yang lebih baik, sehingga petani lebih memudahkan untuk membawa hasil produksinya. Wakil Direktur Indef, Eko Listianto, mengatakan dengan lahan yang sedikit, Thailand mampu menjadi eksportir beras terbesar kedua di dunia. Pasar beras Thailand 22% di dunia, kata Eko di kantornya. Negara Gajah Putih tersebut berada satu peringkat di bawah Vietnam berdasarkan data World Stock Export dari 15 negara eksportir pangan. Thailand berada di tingkat kedua di bawah Vietnam. Eko menjelaskan, ekspor Thailand sangat tinggi sebab produksi banyak dan penduduknya sedikit. Thailand juga mampu mengelola stabilitas pangan di dalam negeri. Ekspor dia terhadap GDP lebih tinggi, penerimaan dia dari jualan ke luar negeri, sisi total relatif stabilitas. Kita kalah bukan hanya main bola, tapi juga pangan. Padahal penduduk di sana 68 juta, kita 250 juta jiwa, ujar dia. Selain itu, pemerintah Thailand juga dikenal memiliki komitmen yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Oleh sebab itu, Thailand mampu merajai pasar beras di dunia. Eko mengungkapkan, Indonesia juga sudah mampu ekspor beras, namun jumlahnya sangat sedikit dan masih impor. Indonesia masuk 10 besar konsumen importir beras di dunia. Ini gambaran bahwa sektor pertanian kita belum terurus dengan benar, sehingga relatif dari pemerintah yang manapun, sektor pertanian tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, kata dia. Jadi kalau di Sleman juga kekurangan tenaga ya, banyak menggarap sawah itu antri menunggu yang mengerjakan, tidak bisa segera. Sebelumnya Institute for Development of Economic and Finance Indef menyoroti masalah tingginya impor pangan di Indonesia. Padahal sejatinya Indonesia dikenal dengan julukan negara agraris atau negara pertanian. Ironisnya, hingga saat ini berbagai kebutuhan pangan masyarakat masih perlu didatangkan dari luar negeri atau impor. Direktur Institute of Development of Economic and Finance Indef, Eni Srihartati, mengatakan saat ini ketergantungan impor kita bergeser ke pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Tidak hanya sekedar lonjakan impor gandum yang notabene memang tidak mampu diproduksi di iklim tropis, namun impor dari gula, kedelai, bawang putih, daging, beras, dan yang lain juga mengalami peningkatan. Bahkan bahan baku industri makanan pun lebih dari 60% harus dipenuhi dari impor. Sekalipun akhir 2017 neraca perdagangan sektor pertanian masih mencatat surplus
Namun itu hanya karena berkah sektor perkebunan yang surplus mencapai 26,7 miliar dolar, kata Eni di kantornya. Sementara itu neraca perdagangan tanaman defisit 6,32 miliar dolar, hortikultura defisit 1,79 miliar dolar, dan peternakan defisit 2,47 miliar dolar. Artinya sektor pangan bukannya semakin menuju pada kemandirian, justru semakin menyandarkan kecukupan pasokan pangan dari impor. Upaya menjaga stabilitas harga pangan lebih didominasi kebijakan importasi dibanding implementasi strategi pembangunan pertanian menuju bangsa mandiri pangan, kata dia. Ia melanjutkan, jika kebijakan impor pangan ini tidak diminimalkan, cita-cita kemandirian pangan akan sulit terlaksana. Oke, besok kita sambung lagi. Sore ini Pak D mau reses di Dusun Jenengan, Sumberjo Tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masuk ke kandang ayam passion. Ayam passion ini kita ternak. Ini bulunya indah sekali. Jadi ayam passion ini mengandalkan keindahan bulunya. Lucu sekali, indah sekali ayamnya. Ini kita mencoba beternak, mudah-mudahan bisa berhasil. Karena kalau beternak ayam passion ini harus dengan hati biar bisa menetas dan bisa sukses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sedaya ingkang kula hormati, matur nuwun rawuhipun wonten ing Dusun Jenengan. Wonten ing kesempatan menika kula badhe ngantenaken reses. Dados wonten kesempatan menika kula badhe menjaring aspirasi bapak-bapak badhe usul menapa mboten napa-napa, arep usul apa wae oleh sapa ngerti usule iso bermanfaat kangge masyarakat Sleman. Di sini saya mau menanyakan kalau bisa bantuan untuk Bapak Diwan, Pak Wawan. Di tempat saya ada peternakan bebek, peternak bebek. Tapi sekarang tidak ada karena gagal. Kami memohon masih ada untuk pelatihan atau bantuan benih bebek untuk peternak bebek untuk dilanjutkan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri bahwa nama saya Sujarwadi. Kebetulan ketua RW sini ya Pak. Ini karena pada saat ini merasa seperti ketiban baru kali ini bahwa anggota dewan berkunjung atau hadir di tengah-tengah masyarakat dusun. Ini kan ada lahan yang dulunya ini lahan kas desa, yang dulunya itu digunakan untuk tanaman pakan ternak. Nah, ini karena kok sekarang itu aras-arasan. Nah, dari sebagian warga itu mengusulkan bahwa ini sekarang men duwe pametu ya digawe kolam lah.
nanti untuk kehidupan masyarakat. Tidak tupangaken nami kula Tantra Abiyam Hergawi saking Padukuhan Watu Pecah. Ngeten Pak Diwan niki kula nggih nampa saking aspirasi saking petani riki kayat masalah kalian masalah pupuk Pak. Kula nyuwun sanget nyuwun Pak Diwan niku nggih Pak, supaya nih pupuk niku ajeg regane mboten larang, terus makin nek panen hasilnya nggih akeh ngoten lho Pak. Niku ibu-ibu sing ngrasa kalih kula sanjang ngeten niki, weh piye to Mas? Saiki ibu-ibu malah sing kon but gawe wis kon ngladeni bojone kon ning sawah kon ani-ani kon drep kon daud isih kon bengi-bengi melek ngancani sinau putra. Nek saged-saged nggih nyuwun gratisan meleh. Pasang internet gratis iki Mas Kudit nggih. Lak malah rada kepenak niku nggih ngoten niku. Aku ki sebagai seorang petani ki sebagai khususnya sebagai warga kula lho, warga Kristen niku. Aku dadi warga Indonesia apa uduk apa ora to. Kranten napa nggih? Sak jumblek seprono sprene sing jenenge petani ten daerah kula niku ora tau oleh bantuan apa-apa gitu. Padahal golek apa syaratnya iki kudu kepiye, kudu ndedak bentuk kelompok tani apa kepiye nggih. Nek kudu ngoten, kenapa harus diadakan pendataan istilahnya itu sensus pertanian gitu. Kok ndedak nganggo sensus pertanian barang nek ten syaratnya niku ndedak nganggo kelompok tani. Padahal sensus pertanian itu ngerteni tani iki butuh iki ngoten. Kaya saya sakniki niku golek wong tandur niku wong desa niku pun pun paling-paling minggerek noko wong 3-4 gitu. Nah niku dadi nek ora wonten teknologi sing apik niku ya istilahnya mangke iso kedaderan. Apa niku istilahnya wifi nggih. Saestu nggen kula niku nek nggon istilahnya wifi kabel niku dereng wonten gitu. Istilahnya ya isih rada adoh. Nggih kancil leres nggih. Kula tiyang setri niku kadang-kadang cok nggarap sebagai pengelola nggon PAUD ajeng laporan teng dinas. Wis engko anake njaluk laporan kon nganu napa niku nggarap PR niku laporan nggih. Kadang wonten pendataan saking napa niku sing kader apa niku KB barang niku. Kadang kula niku ngantek mesake ngantek jam 12 melek. Ngantek ora rampung-rampung niku ya istilahnya nek mboten nonton istilah rano pendukung sing istilah wifi gratis niku kaya nggih abot nggih wonten ing. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramadan dari Desa Mergosono, Tambakrejo, Tambal, Sleman. Saya mau bertanya, di Kelurahan Sumberrejo ini terdapat tebing yang bisa digunakan sebagai salah satu destinasi wisata. Dan bagaimana cara menduniakan potensi wisata tersebut, Pak? Sekiranya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Zeta dari Dusun Rebabonglor. Masalah wifi tadi di Rebabonglor itu sudah ada wifi di beberapa rumah, tapi kadang sinyalnya itu ya terutama pas hujan. Kebenaran di Watu Pecah itu sudah banyak petani-petani yang maksudnya masih muda tapi mau berterjun ke tani, ke sawah gitu. Nah itu secara otodidak sih kami sudah belajar dari orang tua kami gitu ya. Di sawah juga kami sudah saling ngobrol gimana sih caranya bertani gitu. Tapi alangkah enaknya, alangkah baiknya kalau misal dari Pak Dewan diaktifkan untuk PPL, petugas penyuluh lapangan di pertanian gitu. Jadinya kemungkinan kami belajarnya lebih gimana ya daripada ya emang sebenarnya sih orang-orang tua udah mengajarkan kalau bertani ini seperti ini, tapi kan langkah baiknya mungkin yang lebih berkompeten gitu kan. Kalau untuk PPL kami yakin udah punya titel yang lebih lah daripada ya untuk teori sama praktek emang jauh kadang berseberangan. Tapi seandainya dengan teori yang benar gitu kan dipraktekkan kemudian dengan benar kan insya Allah kami sebagai petani-petani ya mungkin
emang masih awam sih sebenarnya, khususnya saya juga masih awam juga teman-teman yang masih baru berkecimpung di dunia tani karena saya sadar saya juga baru setahun 2 tahun ini nyemplung ke sawah gitu. Matur nuwun masukanipun bapak-bapak sedaya. Gandeng masukane nggih pun kathah. Kula kinten reses kula ceritaken semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.